seterusnya, ketika ada di lapangan, para pendamping atau tim monitoring di lapangan, Bapak Kabid dan Ibu Kasih Kasubag yang akan melaksanakan monitoring ke lapangan, nanti mencatatnya masing-masing dan digabung ya, dikumulatifkan di tingkat kabupaten untuk ke lapangan, terutama di hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau binaan secara lembaga SKPD kita itu binaannya di Kecamatan Mekar Mukti ya. Tetapi untuk mempush semua ini vaksinasi 6-11 tahun 42 kecamatan dibagi, ada pengawas, ada penilik, atau agar efektif pengawas bina di situ, penilik di kecamatan itu, pengawas SD di kecamatan itu akan lebih efektif ya dari sisi waktu. Sehingga nanti tim dari kabupaten tinggal adaptasi dengan teman-teman pengawas yang ada di kecamatan ataupun pengawas bina kalau untuk SMP ya. Yang seterusnya hari ini saya mohon informasi dengan valid ya, di SMPN 1 Ciklet kalau tidak salah ada kebakaran ya, atau ada yang membakar SMP 1 Ciklet. Mohon informasi dari Pak Korwil Ciklet ataupun Kepala SMPN 1 Ciklet atau para pengawas bina yang menangani tentang SMPN 1 Ciklet. Motifnya seperti apa, kerugiannya seperti apa, itu mohon informasi agar informasi itu tidak simpang siur ya. Itu yang saya sampaikan, dan saya mohon yang pertama data manual akan saya ulang satu persatu. Pertama, data manual peserta didik dan guru telah divaksin. Data manual dicatat masing-masing sekolah, data manual peserta didik baik TK, SD dan SMP. Ya. Artinya 6-11 tahun dan 12 tahun ke atas. Ada catatan khusus di masing-masing sekolah. Ya, di masing-masing sekolah untuk menjadi data di kabupaten, untuk menjadi data kami di tingkat kabupaten untuk menyelaraskan dengan dinas kesehatan. Perbedaan itu sangat jauh, ya, sangat jauh. Di mana nanti masalahnya apakah di input ataupun di kakaknya, ya, sehingga data manual ini diperlukan. Tapi saya mohon diisi dengan sebenar-benarnya, ya, diisi dengan sebenar-benarnya data peserta didik yang telah divaksin. Data peserta didik yang telah divaksin. Masing-masing sekolah diurut, masing-masing sekolah diurut data 6-11 tahun. Kalau TK ada yang 6 tahun, berarti dicatat juga untuk teman-teman kepala sekolah yang ada di TK. Nanti divalidasi oleh peniliknya atau pengawas TK-nya. Di PKBM pun sama seperti itu, ya. Diteliti ke lapangan. Jadi data manual vaksin 6-11 tahun dan 12 tahun ke atas, ya. Itu dibuat juga data gurunya, ya. Data guru juga guru telah divaksin, tapi belum lihat di dapodiknya juga, itu harus diperhatikan. Sebab nanti menjadi catatan bagi guru tersebut. Ya. Dan kepala sekolah, pengawas sekolah harus berperan sangat luar biasa bagi guru yang belum divaksin. Jangan diberi kesempatan muka. Biar mengajarnya dari daring saja, baik PAUD, SD maupun SMP. Yang kedua, untuk pembagian tugas bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, Bapak Ibu Kabid, Kasih Kasubag, silakan dipetakan oleh Pak Sekretaris nanti bersama-sama dengan Pak Subag Kepegawaian arahnya kemana masing-masing. Sehingga 4 kabid itu terbagi habis untuk memonitor 42 kecamatan baik PAUD, SD, dan SMP. Terutama di hari Sabtu dan hari Minggu. Terutama di hari Sabtu dan di hari Minggunya itu untuk mempush bahwa kita masih 35,4%.
Walaupun ada perbedaan data ya, ada perbedaan data di salah satu kecamatan, contohnya di kecamatan A jumlah peserta didiknya ada 6.000, tapi di data itu ada 10.000, itu diinikan aja. Bukan berarti diabaikan data itu. Kita mempunyai data real saja, data itu yang ada di lapangan. Makanya nanti akan kelihatan mana yang telah divaksin, mana yang belum, ya. Ketika kita ada data manual, ya. Sehingga data manualnya harus benar-benar fix di lapangannya, tidak ada rekayasa. Saya mohon data manual anak yang telah divaksin itu benar-benar valid datanya, sehingga kita tidak capek. Data guru yang belum divaksin sudah hari libur vaksin tetap. Ya. Tahap 3, untuk tahap 3 berarti ini khusus bagi guru ya, bagi pengawas, penilik, teman-teman dinas pendidikan mau launching besok, kick off-nya di pendopo ya. Besok kick off-nya di pendopo, akan mau lebih cepat dari besok sampai seterusnya untuk vaksinasi booster atau tahap 3. Itu lebih aman bagi kita, bagi guru untuk menghadapi tatap muka. Dan tadi dari Pak Dadim sempat bertanya, apakah yang jadi kendala vaksin itu adalah banyak yang tidak hadir peserta didik, ya. Sehingga bertanya kepada kita, apakah sudah tatap muka 100%? Ya. Kalau tatap muka sudah dimulai dari tanggal 10, tapi pihak sekolah menyarankan dengan keadaan sarana vaksin, ya. Karena itu harus dijaga ritmenya oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di lapangan dengan bimbingan para pengawas dan penilik. Jadi laksanakan proses tatap muka itu dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan SKB 4 Menteri. Kita jangan lepas dari regulasi itu. Sebab tujuan kita ketika PTM tidak mengacu kepada peraturan, ketika ada persoalan kita akan mudah dengan bola panas itu. Bismillah ya, tatap muka dengan keadaan di sekolah, dengan menyesuaikan di keadaan di sekolah masing-masing, dengan tidak mengabaikan prokes, protokol kesehatan, semuanya dilaksanakan dengan bijaksana. Yang wajib 100% itu adalah guru, ya, ingat. Yang wajib divaksin 100% itu adalah guru. Bagi peserta didik yang belum divaksin, tetap kalaulah diizinkan oleh orang tuanya mau tatap muka juga dipersilahkan, ya. Jadi ada opsi-opsi, ada 4 opsi yang telah ditawarkan. Persilakan disesuaikan dengan keadaan sarana juga sumber daya yang ada di sekolahnya masing-masing. Itu sementara. Kalau ada hal yang mau ditanyakan juga dipersilahkan, atau Bapak Kabid, ya, di sini sudah ada Pak Kabid SMP dan Pak menjelaskan salah satu kasihnya ke lapangan ataupun Pak Kabidnya dipersilakan untuk menindaklanjuti musibah yang di SMP Ciklet 1 itu, ya, agar kita mempunyai data ataupun informasi yang benar-benar valid, ya. Silakan dari Bapak Kabid, kalaulah yang mau menambahkan, dipersilakan. Melaporkan Pak Kadis, izin melaporkan untuk SMP 1 Ciklet. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis yang saya hormati, Pak Sekdis, Pak Rakbid, Kasih, Kebak, Bapak Pengawas, pemilik, serta para kepala pelatihan. Izinkan melaporkan tentang musibah yang terjadi di 1 SMP Ciklet, ya. Barusan kami telah memerintahkan sarana untuk langsung terjun ke lapangan dalam perjalanan.
melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, karena memang kebetulan yang di akhir pekan kepala sekolahnya orang Garut, orang Sita, beliau berada di sini. Kemudian kami memerintahkan ke ketua Rayon 8 untuk mengecek lapangan, dan kami melakukan video konferensi barusan dengan ketua Rayon 8 Pak Kadis, di mana kami melaporkan bahwa kejadian kebakaran ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Barusan sudah ada garis polisian untuk membatasi dari tempat kejadian itu. Intinya kejadian tersebut praduga sementara dilakukan oleh orang gila ya. Laporannya ya karena kejadiannya pada pukul setengah 12 siang setelah para guru keluar dari sekolah pukul 11 itu. Kemudian kerusakan yang terjadi, kebakaran yang terjadi sebanyak 2 ruangan yang cukup parah, 2 ruangan, yaitu ruang guru dan ruang rapat itu yang terbakar. Saya lihat memang kondisinya cukup parah. Kemudian ada beberapa prediksi memang ini disengaja karena ada beberapa pintu yang sudah mau dibakar, tetapi karena mungkin hanya menggunakan kertas sehingga hanya sedikit saja, beberapa ada sekitar tadi itu 5 pintu ya yang dibakar-bakar, itu hanya saja warnanya, jadi tidak sempat mungkin terbakar karena apinya keburu padam gitu Pak Kadis. Jadi intinya kesimpulannya memang kejadian ini sengaja ada yang membakar dan prediksi yang membakarnya adalah orang gila. Untuk selengkapnya nanti mungkin kita tunggu saja laporan dari Pak Kasih yang sedang di perjalanan untuk menuju ke lokasi kejadian. Itu sementara Pak Kadis yang bisa saya laporkan untuk masalah SMP 1 Ciklet. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabid SMP. Ya, yang bahwa harus diingat bagi semuanya bukan parah dan tidak parahnya, tapi itu ya indikasi pembakarannya itu, sebab ini sarana pendidikan yang harus kita jaga sehingga berimplikasi ke politis, sehingga nanti harus informasi yang akurat. Jangan-jangan praduga bersalah itu harus dikedepankan, sehingga orang gila jadi sasaran alasan gitu ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kabid, kita tunggu dari kepolisian sejauh mana penyelidikan dari pihak kepolisian mengarah ke mana, apa motifnya di Ciklet ini ya terhadap pembakaran sarana pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Terima kasih Pak Kabid SMP dengan kesigapannya mengirimkan Pak Kasih sarana ke lapangan agar mendapatkan data yang akurat di lapangan. Mudah-mudahan dapat motifnya seperti apa itu yang terutama didapat, sehingga berimplikasi kepada kelangsungan pendidikan di Kabupaten Garut. Yang seterusnya dipersilakan Pak Kabid yang lain. Kang Cecep, aya nu disampaikan Kang? Mangga, sementara saya. Siap Kang, siap Kang. Pak Sekretaris? Pak Sekdis pilih aja Pak Sekdis. Kebetulan Pak Sekdis sedang sakit ini ya. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh, dan Pak Kabid SD kolesterol. Ya. Pak Ketua, Pak Sony menindaklanjuti informasi, atau Pak Sekdis dipersilakan Kang. Ya, ini Pak sedikit saja menambahkan mengenai apa tadi yang terjadi di SMP 1 Ciklet, karena memang saya yang paling pertama menerima informasi. Jadi itu motifnya harus betul-betul diungkap, terutama oleh kepolisian. Sebab nggak mungkin kita memfitnah saja orang gila terus, begitu ya. Setiap kejadian diinikan ke orang gila.
Kalau orang gila itu nggak mungkin lah, menurut saya begitu. Kedua, mengenai ini Pak, mengenai apa yang disampaikan Pak Bupati, kita ini sering ditegur Pak mengenai laporan bos, kebetulan ini kepala sekolah ada semua, ya supaya tahun yang sekarang 2022 laporan bos itu tepat waktu begitu ya. Jadi jangan setiap pertemuan kita disebut lelet laporannya begitu. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf karena saya memang sedang istirahat begitu ya. Kemarin pulang sore dari kantor, jadi masih belum fit begitu Pak, mohon maaf. Itu saja mungkin Pak, tambahan Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sekdis, di sela sedang sakit bisa menyempatkan memberi kita informasi. Terima kasih. Silakan Pak Kabid SD, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadis telah memberikan kesempatan. Mohon maaf, memang saya sudah lapor ke Pak Kadis bahwa hari ini saya sakit, tidak bisa masuk kantor. Namun dalam hal ini, pertama saya terima kasih kepada seluruh kepala sekolah, para kolwi dan seluruh jajarannya. Ini telah masuk sekolah ya pada semester ini. Tetap untuk menjaga prokes, di mana seluruh siswa dan terkait dengan sarana prokes itu, kami setelah ke lapangan itu banyak yang rusak atau yang mana untuk diperbaiki kembali, terutama siswa untuk memakai masker supaya tetap dijaga itu, cuci tangan dan sebagainya. Ini mohon untuk dilihat kembali terkait dengan prokes tersebut. Mungkin saja ya Pak Kadis hanya menambahkan, dan pelajaran Korwil sesuai tadi instruksi Pak Kadis terkait dengan laporan data manual supaya tepat dan tepat, kami menerimanya dari Korwil setelah dari adik sekolah. Saja Pak Kadis, terima kasih, mohon maaf kami kurang optimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Kang. Banyak makan, minum air hangat. Amin. Amin. Yang masih ada yang lain? Tambahan Pak Kadis. Mangga Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadis yang hormati, Pak Sekdis PKB. Seluruh presidium yang kami hormati, mendengar baik Kadis kaitan dengan vaksinasi, ada 3 organ di lapangan, tentu juga kami sangat mensupport penilik, mungkin pengawas, termasuk mungkin ke para korwil untuk bisa dipetakan di TK untuk kelompok B, itu katakanlah usia 6 tahun atau lebih, sehingga nanti data-data itu bisa dimasukkan setiap TK-TK yang sudah 6 siswa TK yang sudah meninggal. Termasuk juga mungkin koordinasi dengan pihak RA maupun MI, nanti bisa dipetakan sehingga data-datanya menjadi sesuai dengan data yang ada di kabupaten. Kali itu saja sebagai tambahannya supaya berkaitan dengan pendataan calon vaksinasi dan yang sudah maupun yang belum. Jadi Pak Kadis, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabid. Saya mohon info bahwa dari Pak Kabid SD dan Pak Sekdis barangkali untuk BTT 1 juta rupiah untuk sekolah dasar dan MI, ya. Ini mohon dicek bagi sekolah yang tidak menerima vaksinasi, Pak Kabid ya Pak Sekdis, ini mohon tidak diberikan uang yang 1 jutanya. Sebab itu biaya untuk vaksinasi, untuk pelaksanaan vaksinasi di lapangan, terutama bagi SD dan MI ya. Maka itu harus dicek kembali agar tidak terjadi di lapangan ya, gejolak di lapangan. Sebab nanti uang yang 1 juta itu langsung masuk ke rekening kepala sekolah atau ke rekening sekolah masing-masing. Hanya untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, untuk SMP tidak, sebab ini khusus untuk support vaksin 6-11 tahun. Tadi saya sudah menandatangani MOU-nya dengan BPBD, sebab ini anggaran PTT dari dari BPBD yang ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan, dan nanti Dinas Pendidikan tinggal
menyebarnya ke rekening sekolah atau satuan pendidikan untuk dimanfaatkan mensupport vaksinasi 6-11 tahun. Tetapi saya mohon sebab ada laporan dari beberapa kecamatan, terutama dari Pak Camat terkait ada sekolah satuan pendidikan yang menolak untuk divaksinasi. Itu mohon jadi catatan untuk para Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas sekolah, penilik, itu harus mencatatnya dengan detail. Kenapa tidak mau divaksin, harus dengan benar-benar datanya, tidak ada sudor dan apapun, tapi ini benar-benar harus ada data di lapangan yang valid terkait dengan tidak maunya tidak mengizinkan anaknya divaksin. Barusan jam 14.00 ada informasi dari Pak Camat yang masuk ke saya, ada salah satu sekolah swasta di Kabupaten Garut yang tidak mau divaksin, tidak mengizinkan kepala sekolah divaksin, maka ini jadi catatan bagi Bapak Ibu Kabid yang menangani izin operasional sekolah tersebut. Ya, kalaulah memang tidak mau seperti mengikuti kebijakan kita di Dinas Pendidikan dan Nasional, itu mohon jadi catatan untuk izin operasionalnya. Jadi kita tegas, kita sepakat semua bagi satuan pendidikan yang ataupun menjalankan kegiatan-kegiatan yang legal dan formal, mohon jadi catatan bagi bidang masing-masing yang terkait dengan izin operasional dari satuan pendidikan. Itu jadi dipersilakan kalau ada yang lain. Ya, Pak Kadis. Siap. Belum? Ya, mangga Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Kami kemarin sudah ke lapangan, mengajukan seluruh pengawas, dan alhamdulillah data tentang kesiapan PTM sedang dihimpun. Kami mohon waktu 1 minggu ini untuk menyelesaikan, karena ada ternyata seperti di Cibalong itu Porkopimcam itu sudah punya aturan sendiri, Pak. Jadi bukan hanya guru yang divaksin, tapi siswanya juga sudah 80%. Jadi kami juga tidak bisa melawan itu, karena kami butuh rekomendasi Satgas Covid kecamatan. Jadi kalau ada keterlambatan, tadinya kami sudah mencanangkan minggu ini selesai laporannya. Tapi karena harus 80% yang Cibalong itu, jadi Senin baru mau di 100% kan malah rencananya itu. Itu mudah-mudahan bisa terwujud. Kemudian yang kedua, memang masih ada beberapa guru yang memang tidak memungkinkan untuk divaksin. Ini kami sudah tegaskan juga agar guru tersebut tidak diberikan kewenangan untuk mengajar tatap muka. Kemudian kami juga sedang mengembangkan aplikasi tentang Dapodik itu yang kemarin diminta oleh Pak Kadis. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab harapan-harapan Pak Kadis tentang penggalian data yang lebih akurat di persekolahan. Kami minta waktu karena Pak Kadis juga menargetkan tanggal 31 diserahkannya. Kami insya Allah tanggal 25 akan menyelesaikan, 28 akan dengan Pak Kabid SMP sudah berencana untuk memplenokan hasilnya, dan nanti tanggal 31 akan diserahkan. Terakhir barangkali teman-teman di lapangan ini masih banyak sekolah dan pengawas yang kesulitan kemarin itu untuk pergi ke lapangan di musim hujan ini. Kadis sendiri tahu kalau di selatan. Jadi mohon diperhatikan ini Pak Kadis untuk fasilitas kendaraan khusus yang khusus ke daerah-daerah yang memang perlu bannya pakai rantai gitu ya. Nah ini ada beberapa daerah dan Pak Kadis sendiri saya kira sudah tahu lah daerah mana saja. Dan tolong kami bisa difasilitasi karena kendaraan kami tidak memungkinkan ke daerah-daerah seperti itu. Itu saja, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Ketua atas masukannya, dan insya Allah catatan-catatan akan saya konsultasikan dengan tim yang ada di Dinas Pendidikan. Bagi guru yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, ya dengan alasan medis kita mentolerirnya. Tapi tetap untuk tatap muka tidak diizinkan dulu untuk mengajar dengan tatap muka. Itu kalau
tidak divaksin dengan alasan medis, sebab medis pun menghalalkan apabila seseorang setelah dicek, di screening kesehatannya tidak mungkin untuk divaksin juga diampuni ya. Maka tetapi bagi kita juga bijak, bagi guru yang belum divaksin, walaupun pertama dengan alasan medis, yang kedua faktor kesengajaan, itu harus dipertimbangkan dalam pembelajaran tatap mukanya. Dan ada info, ada kepala sekolah pun yang menginstruksikan untuk tidak divaksin ini. Mudah-mudahan para pengawas bina dan teman-teman penilik, pengawas dan seterusnya ini nanti akan saya kasih tahu di darat ya, untuk diselidiki sejauh mana dan kenapa kepala sekolah itu tidak mau divaksin ya gitu. Jadi nanti tidak bisa di sini akan saya sebutkan sebab menyangkut privasi seseorang ya. Itu barangkali kalau ada hal yang lain dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Kemarin waktu ke lapangan ada beberapa sekolah, kan kami itu diberi pilihan 3 alternatif ya Pak ya, alternatif ABC untuk pelaksanaan tatap muka. Nah, ada beberapa sekolah yang kalau melihat persyaratan umum itu memenuhi untuk tatap muka 100%. Hanya mereka itu ketakutan ada dalam menjaga prokes secara ketat. Di situ kan ada salah satunya menjaga jarak ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dalam kelas, dalam satu kelas, 1 meja 2 kursi, itu kan paling jarak antara siswa itu hanya sekitar 30 cm. Sedangkan secara umum kan aturan jaga jarak itu 1,5 sampai 2 meter. Nah, itu gimana Pak aturannya? Apakah ada aturan khusus dalam untuk pembelajaran? Jadi mereka itu minta aturan secara jelas supaya tidak kena teguran. Begitu mungkin, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, kalau SKB 4 Menteri yang harus kita laksanakan seperti itu, dan kita tidak bisa membuat asumsi baru terkait dengan itu. Tetapi kalau di sini ada Pak Kasih Kurikulum ya, ada Pak Bambang, ada Pak Dr. Asep, dipersilakan Pak Dr. Asep untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Imas. Nah, Pak Dr. Asep. Oke, Pak Dr. Asep. Ya, siap. Ya, Pak, siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, khususnya yang terkait dengan pihak satuan pendidikan dan juga yang Bapak dan Ibu kepala sekolah juga terkait dengan surat edaran kemarin, penjabaran teknis dari SKB 4 Menteri. Insya Allah surat edaran itu tidak bertentangan dengan SKB 4 Menteri, gitu ya. Nah, sekalipun pada surat edaran itu memang kita tidak menjelaskan secara rinci, gitu ya, terkait juga dengan masalah protokoler yang mana dalam SKB 4 Menteri ini yang dipergunakan, ya. Nah, kami tidak mencantumkan itu semua dalam surat edaran itu. Nah, cuma yang jelas barangkali begini, ya, sesungguhnya dalam SKB 4 Menteri itu yang disarankan untuk menjadi sebuah prasyarat yang utama itu ada 80% guru atau pendidik sudah divaksin, gitu ya. Nah, kenapa tidak 100%, gitu ya? Kenapa tidak 100%? Itu seharusnya secara ideal memang 100%, gitu ya. Tetapi setelah membaca keadaan, data sementara yang ada dari pihak kementerian, terutama yang sudah terekspos dalam aplikasi Dapodik, itu masih banyak daerah-daerah yang belum 100%. Oleh karena itu diberikan satu asumsi di atas 80%, gitu ya. Nah, berarti andai kata saja dari setiap sekolah tenaga pendidik atau gurunya baru 80%, gitu ya, itu artinya
guru-guru yang belum divaksin berarti 20%. Maka yang 20% itu mohon maaf dengan sangat untuk tidak hadir di sekolah. Adapun juga PBM-nya lakukan saja melalui PJJ, apakah daring atau luring. Nah itu ketat sekali, gitu ya. Aturan yang paling utamanya di situ. Yang kedua, ini mempertanyakan semua proses teknis di satuan pendidikan terkait dengan PBM pelaksanaannya. Nah, apakah itu yang 100%, apakah yang itu yang 50%? Ini syarat yang kedua, apakah ada kesanggupan tidak di pihak sekolah untuk menerapkan seluruh unsur protokoler? Apakah misalkan jarak, apakah misalkan jumlah, apakah misalkan dalam segi fasilitas protokoler dimulai dari alat pembersih, kemudian juga masker dan sebagainya. Andai kata pihak sekolah ada kesanggupan menyangkut masalah itu semua, baru kita bertekad untuk menyuarakan kata siap dan bersedia, gitu ya. Nah, lalu bagaimana seperti hal-hal yang kecil seperti tadi, gitu. Saya mohon dengan sangat, andai kata kita menyatakan dengan siap, gitu ya, itu secara ideal harus dipastikan saja bahwa jarak itu bisa dalam kondisi jarak yang aman, gitu ya. Nah, andai kata misalkan betul jarak itu harus 1,5 sampai ke 2 meter, gitu ya. Nah, pihak sekolah kalau saja pada jarak itu tidak bisa kita pastikan, saya mohon maaf, gitu ya. Saya mohon maaf. Contoh misalkan dalam satu kelasnya ada 50 orang, satu kelasnya misalkan 42 orang, gitu ya. Saya pikir jarak ini nggak bisa kita ciptakan dan tidak seperti itu tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu jangan dipaksakan untuk sampai ke 100%, gitu ya. Kalaupun kita merasa aman, tetapi menurut pendapat saya bukan merasa amannya, ya, tapi bagaimana loyalitas dan ketaatan kita kepada aturan yang ada. Sebab kalau aturan yang ada itu kita langgar, mohon maaf saya ingatkan kepada semua rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan, itu berana hukum, gitu ya. Kita bisa dituntut oleh pihak eksternal dengan keadaan-keadaan semacam itu, gitu ya. Nah, andai pun juga ada penyederhanaan, misalkan kalau tidak 1,5, apa bisa mungkin sampai ke 80 cm, barangkali menurut saya penakalannya seperti itu. Nah, selain daripada jarak, itu hal yang paling penting ada kerumunan yang terjadi, gitu ya. Ada kerumunan, apakah di dalam kelas, apakah di lingkungan sekolah, dan yang paling utama adalah saya sarankan itu kerumunan yang terjadi di luar gerbang. Sebab itu mungkin pihak sekolah akan mengatakan itu bukan tanggung jawab satuan pendidikan, bukan tanggung jawab sekolah, kan gitu. Tetapi ini risiko yang sangat luar biasa. Andai kata kerumunan itu misalkan ada di dalam sekolah, fitnah akan terjadi pada kita, gitu. Oleh karena itu di dalam penjelasan kita waktu saat kita sedang ini, mohon pihak sekolah untuk mengamankan minimal 1 kilometer jarak kita ada dari pihak sekolah. Amankan semuanya. Oleh karena itu, kemarin dimohon pihak sekolah melampirkan siapa tim satuan tugas masing-masing itu bekerja dari setiap hari, gitu ya. Nah, barangkali demikian. Kemudian ada satu hal lagi Pak Kadis yang perlu dijelaskan, gitu ya. Kita di dalam kurikulum tahun 2013 tuntutan jumlah jam kita ini adalah 41 sampai 44 untuk SMP, maksudnya 41 sampai 44 jam dalam per minggu, gitu ya. Tetapi yang diizinkan saja pada kategori alternatif A itu cuma 6 jam maksimal. 6 kali 6 berarti di situ 36 jam per minggu. Nah, bagaimana pencapaian terhadap kurikulum? Kita tidak sedang berbicara pencapaian dalam konteks 100%. Ini kita masih dalam kondisi pandemi, gitu ya. Makanya yang kalau saja misalkan kurikulum kita ada di 42 jam per minggu atau 44 jam per minggu, sementara alokasi yang ada di kita adalah 36, 6 kali 6 hari maksudnya, itu 36 jam, maka selebihnya itu mungkin bisa dipakai oleh guru yang tidak bisa datang ke sekolah melalui PJJ. Atau mungkin ada penyederhanaan beberapa. Yang jelas dimohon dengan sangat bahwa 36 jam itu adalah alokasi yang maksimum. Adapun teknik pengurangan dan sebagainya itu adalah kewenangan daripada pihak kepala sekolah sendiri, gitu ya. Nah,
Kemudian satu hal lagi tadi yang perlu disosialisasikan bahwa bukan tidak penting bahwa vaksin dalam alternatif A, B, dan C kemarin untuk siswa. Karena dalam SKB 4 Menteri pada sampai saat ini itu belum menjadi sebuah prasyarat utama. Gitu. Nah, tetapi sebagaimana instruksi dari pimpinan, itu apalagi kita ada percepatan untuk penyelesaian vaksin siswa tetap kita garap. Gitu. Nah, kalaupun di dalam SKB 4 Menteri saat ini adalah belum menjadi prasyarat yang utama. Nah, kenapa demikian? Mohon maaf Pak, tadi kami sudah berkomunikasi dengan pihak di kementerian terkait dengan regulasi ini. Jadi kenapa siswa belum menjadi sebuah prasyarat? Nah, perlu saya jelaskan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan, kenapa penting bahwa vaksin siswa ini adalah kita prospek dan kenapa ini menjadi aturan. Andai kata saja di setiap satuan pendidikan ada sesuatu permasalahan terkait dengan munculnya corona pada siswa, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah perubahan dari SKB 4 Menteri, gitu ya. Dan ini akan menjadi sebuah teguran yang sangat keras buat kita. Nah, jadi saat ini memang belum menjadi prasyarat yang utama, tetapi ada kemungkinan esok dengan lusa itu akan menjadi arahan yang harus dipertimbangkan. Barangkali demikian mungkin Pak Kadis. Jadi terkait dengan protokoler, saya pikir seluruh satuan pendidikan bisa memahami yang idealnya seperti apa. Kalaupun misalkan ada sedikit penyederhanaan bisa diserahkan sebagai satu bentuk kewenangan oleh satuan pendidikan. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya begini untuk anak belum 100%. Jadi pada dasarnya bahwa anak yang belum divaksin jangan ditolak untuk masuk kelas, gitu, untuk belajar itu pada intinya. Seharusnya idealnya 100% ketika tatap muka itu sudah divaksin. Tetapi dengan berbagai hal pertimbangan, jangan sampai anak yang belum divaksin oleh guru pulang tidak mengikuti tatap muka, tidak. Jadi sehingga anak yang belum divaksin pun kalau diizinkan oleh orang tuanya tatap muka dipersilakan mengikuti tatap muka, maksudnya seperti itu. Jadi walaupun tidak tersurat secara jelas di SKB 4 Menteri, tapi ini adalah program pemerintah yang harus kita laksanakan, yang harus kita amankan di lapangan, maka vaksin 6-11 tahun pun harus tuntas. Tanggal 30 Januari harus 100% divaksin kecuali ada alasan medis. Kecuali ada alasan medis. Kita sepakat di lapangan seperti ini ya, bahwa vaksin 16 tahun bagaimana arahan pimpinan harus selesai di 30 Januari 2022. Walaupun dari sampai saat tanggal ditetapkan belum tervaksin 100% ya. Nah, itu lain lagi ceritanya ya. Lain lagi ceritanya sebab semua anak 6-11 tahun atau 12 tahun ke atas bisa divaksin karena alasan medis, bisa saja anak itu tidak divaksin gitu. Tapi alasannya jelas alasan medis ya, alasan medis, bukan alasan tidak diizinkan tapi alasan medis. Itu barangkali jadi kita kompak di lapangan bahwa vaksinasi itu berlaku untuk semua dengan masing-masing jenjang dan dosis yang telah ditetapkan. Itu barangkali kalaulah tidak ada lagi kan saya tutup. Dari Malangbong. Ya, Soka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kadis, kaitan SK Bupati, Pak Kadis, ini jumlah yang tertera untuk Malangbong, ini sampai 3.000 bedanya dengan di lapangan. Nah, contoh saja SD, ini di Dapodik itu 13.364. Sementara pengakuan dari MI itu kisaran 2.000. Nah, sementara yang di SK Bupati ini 18.381. Nah, pada hari Selasa rapat koordinasi dengan kecamatan, kepolisian dan Kapolsek beserta kesehatan. Ini semuanya pada bingung Pak, setelahnya dibuka ini dan dikoordinasikan. Ini dari Dinkes itu ya mengatakannya ya biarkan saja jumlah itu katanya. Sementara kan capaian harus sampai 95%. Ya. Nah ini Pak, harus. Oke. Terima kasih tadi
kami bahas itu ya karena pihak Dinas Kesehatan Garut ngambilnya dari Dapodik juga, tetapi tidak mempilahnya antara PAUD, SD dan SMP itu satu paket ya. Satu paket SMP sudah divaksin, bergabung ke data utuh secara keseluruhan. Jadi masing-masing kecamatan itu diambil semua. Jadi termasuk data kober PAUD, TK, SD, dan SMP. Kayaknya seperti itu. Tadi pun dibahas di rapat Prokopimda, jadi bukan hanya Malangbong, hampir tersebar di seluruh kecamatan yang ada Kabupaten Garut, datanya tidak valid semuanya. Seperti salah satu kecamatan dipakai yang jumlah yang ditarget 10.000, jumlah siswanya MI dan SD itu cuma 6.000, jadi sudah 4.000 perbedaannya. Nah, nanti yang akan menjawab itu adalah data manual yang saya tadi kemukakan, bahwa data manual yang valid itu ya dibuat oleh masing-masing kecamatan, baik SD, SMP, dan TK yang 6 tahun, itu wajib dibuat dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, sehingga bisa saja nanti oleh Bapak Ibu Korwil, para pengawas, diketahui oleh PKM, Puskesmas, dan Pacamat, ataupun Porkopimcam yang ada di Kecamatan Pakening, bahwa buat berita acara bahwa data siswa yang sebenarnya secara faktual di lapangan seperti ini. Itu untuk mengcounter data yang tadi yang ditargetkan, sebab data Kabupaten Garut yang harus divaksin itu hampir 275.000 kita. 275.000 dengan tadi di Malangbong jomplangnya 5.000, 6.000, di kecamatan yang lain 4.000 juga sudah sangat luar biasa bedanya. Makanya data manual itu sebagai pembanding ini harus diisi secepatnya di lapangan. Nanti Bapak Kabid lah yang akan membuat format terkait dengan itu agar cepat disebarkan ke tiap kecamatan atau para pengawas, agar para pengawas, Korwil, penilik bergerak semuanya mencari data yang valid ke lapangan. Dan hambatan yang kedua adalah karena terkendala bias bagi kelas 1 dan kelas 5 kalau tidak salah ya. Jadi ada jarak dari anak yang sudah dibias itu, disuntik bias itu, ada rentang waktu 1 bulan tidak boleh disuntik vaksin, sehingga rata-rata di 19 Desember itu bias, dan nanti setelah tanggal 19 Januari pun divaksin dosis 1 untuk 6-11 tahun. Itu barangkali ya, Kang Burhan, mudah-mudahan buat data yang sebenarnya di lapangan. Terima kasih atas masukannya pada semuanya. Bahkan sudah ada format yang diberikan dari distrik itu, tanggalnya itu sampai tanggal 30. Itu untuk verifikasi Dapodik, dan yang kenyataannya, nah itu akan kami jadikan dasar sebetulnya. Iya, dipersilakan. Untuk data, silakan. Sebab bidang data sudah membuat terobosan ke lapangan untuk memvalidasi data itu. Begitu ya, kawan-kawan. Terima kasih Bapak Ibu Kabid, Kasih Kasubag, dan Pak Sekdis, hatur nuhun, mugia cepat sembuh, Pak Kabid SD, Pak Sekdis cepat sembuh bagi teman yang sedang di. Assalamualaikum Pak Kadis, bisa saya sedikit nambah Pak Kadis? Halo? Assalamualaikum? Iya, mangga. Pak, terima kasih. Pak Kadis, begini Pak Kadis. Jadi saya itu berpijak dari lapangan saja. Ini kan SKB 4 Menteri. Jadi saya ini menginikan ke Pak Dr. Asep nih. SKB 4 Menteri itu kan ditandatangani oleh Mendagri, kemudian Menteri Kesehatan, Kemenag, dan Dinas Kemendikbud. Di lapangan ternyata seperti di Singajaya. Di Singajaya SMP itu hanya ada 4 negeri swasta, kemudian Sanawiyah ada 8. Nah di sana itu ada terjadi persaingan tidak sehat. Kenapa kalau yang sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan begitu ketat, sementara di Sanawiyah dengan seenaknya begitu saja. Akhirnya kan harusnya ada keseragaman antara Dinas Pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang oleh Kemenag. Harusnya seragam begitu. Kan ini SKB 4 Menteri. Nantinya jangan merugikan Dinas Pendidikan, begitu Pak Kabid, mengenai jumlah siswa banyak yang pindah itu kok di daerah itu. Terima kasih. Coba ini Pak Dr. Asep nih sudah koordinasi belum dengan ini Kemenag? Terima kasih. Kayla, banyak pindah, kenapa banyak pindahnya? Nah, banyak pindahnya aja begini Pak.
kan kejadian kemarin begini, kalau di kita daring, ini orang daerah kan mindsetnya begitu. Misalkan di Sanawiyah tiba-tiba tidak daring. Kalau yang daring orang daerah itu begini, mana beban untuk membeli kuota, mana misalkan anak ada jadi rumah, tidak lebih baik dia beranggapan bahwa yang sekolah itu adalah MTS karena pada masuk semua. Sementara kita justru yang daring begitu Pak. Kalau pemahaman di daerah seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti alasannya tatap muka. Jadi untuk tatap muka di lapangan tetap kita sepakat dengan SKB 4 Menteri. Kita jangan mengacu pada orang yang salah, kita mengacu pada orang yang benar, pada peraturan yang benar agar kita selamat. Dan ada hal-hal non teknis di lapangan, silakan. Halo. Mungkin terkenalkan Bapak Ibu pengawas untuk pelaksanaan tatap muka di lapangan dengan pilih, tetapi sebetulnya kami membicarakan tentang vaksinasi. Saya bicara dengan Pak Kemenag terkait dengan tatap muka itu, dan ini persoalan tatap muka pihak tetangga kita itu memang dari jauh-jauh hari sudah saya terdengar, tetapi insya Allah dikoordinasikan kamu. Ya, itulah ya. Terima kasih Pak Kadis. Agar tidak terjadi ini. Nanti yang koreksi dari saya. Ya. Sedikit Pak Kadis saya jelaskan sedikit. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Mul saya paham, saya ngerti, gitu ya. Dan untuk sementara ini saya belum melaporkan ke Pak Kadis dan ke seluruh dengan dinas pendidikan. Memang saya sudah konfirmasi dengan pihak Kemenag, tetapi sesungguhnya yang dilakukan oleh Kemenag pun juga bersumber kepada SKB 4 Menteri dan seluruh regulasi dari pusat sesungguhnya. Tetapi ada hal yang berbeda dengan kita. Mungkin kalau kita begitu ketatnya menjaga regulasi ini sampai keketatan teknis satuan pendidikan Pak mungkin gitu ya. Tetapi kelihatannya di Kemenag agak sedikit lenggang gitu ya terkait dengan pengawasan dan penerapan sistem protokoler itu di lapangan. Nah, sehingga dibaca oleh pihak publis ya begitu ringan dan begitu mudahnya barangkali. Mungkin itu ya. Jadi mungkin konfirmasi kita belum sampai selesai hingga sampai kepada regulasi pertanahan teknis. Kami sudah dengan pihak Kasih Kemenag, mungkin Pak Kadis bisa berhubungan dengan Pak Dokter dengan implementasi di lapangan, mudah-mudahan kita sinergi ke depannya. Silakan Pak Kasih kalau mau menambahkan dipersilakan Pak Bambang. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saja kami menyikapi atau menyimak Ibu yang bertanya terkait dengan jarak Pak. Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan jarak sebetulnya. Feedback Pak Bambang. Feedback. Mengacu ke awalnya. Pak Bambang sinyal Pak Bambang. Pak Kasih sinyal jelek sudah Pak Kasih. Di jaraknya tidak. Bambang kameranya ditutup ya. Dicoba ditutup, sinyalnya jelek. Halo, cek. Iya, sok bagus. Iya. Terima kasih, kami ulang Pak. Pertama, menyikapi apa yang disampaikan Ibu yang bertanya terkait dengan jarak, Pak. Terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang mengatur pada SKB 4 Menteri. Terkait dengan jarak, Ibu, itu sudah ada, kita tidak bisa mengurangi atau menambahkan. Di poin B, halaman 4 SKB 4 Menteri di lampiran sudah jelas menerapkan jaga jarak antar orang. Atau antar kursi atau meja paling sedikit 1 meter. Paling sedikit 1 meter. Tentu kita akan mengacu kepada ketentuan opsi yang ke-1, ke-2, dan 3. Itu andai kata
mengacu kepada keadaan kelasnya, silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Asep. Jadi tidak hanya 100%, andai kata jumlah peserta didik melebihi ketentuan yang berada di standar nasional. Andai kata SMP 32, SD 28, jumlah siswa 42, tidak harus 100% 48, tapi 100%-nya yang jadi 28 dengan ketentuan jarak 1 meter. Itu saja barangkali Pak Karis. Hanya tambahan menyampaikan apa yang tercantum di SKB 4 Menteri. Terima kasih atas segala kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasih. Ada gempa ya. Kita terasa mudah-mudahan di gempanya di mana diberikan keselamatan bagi kita semua. Terima kasih bagi Bapak Kabid, Pak Kasih Kasubag yang telah menambahkan semuanya, dan para pengawas penilik di lapangan, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih, kita sudah 1 jam lebih 9 menit. Mudah-mudahan semua ini manfaat bagi kita semua. Allah, kami dengan tim barangkali akan ke lapangan terus-menerus, sebab arahan pimpinan kita harus ke lapangan. Nanti dan Pak Kabid dan Kasih Kasubag saat minggu depan akan ke daerah selatan, ke selatan, untuk melihat berbagai hal yang ada di sekolah. Kalau tidak ada, mohon maaf dan terima kasih pada semua. Mudah-mudahan kita tetap ada dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih, segalanya diserahkan lagi kepada Pak Kasubag, Pak Rob. Saya ucapkan terima kasih, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garut hadir, halo. Wil, kalau hadir Ibu Ibu Korun hadir Bu Korun.